Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gali Hairi dengan NIM 0701212064. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kecerdasan buatan untuk mata kuliah kecerdasan buatan saya, di mana di sini saya akan membahas tentang penerapan probabilistik VSM pada AI musuh dalam game ARPG untuk gerakan AI agar tidak monoton. Nah, apa itu? Maka kita akan lanjut halamannya untuk mengetahuinya lebih lanjut. Nah, di sini kenapa saya mengambil bahasan ini? Yang pertama, AI untuk game. Nah, AI itu kan sudah ada di mana-mana, digunakan untuk apa saja seperti misalnya komputer, mesin-mesin dan sebagainya itu sudah menggunakan artificial intelligence agar dia itu bisa berpikir sendiri layaknya manusia. Apalagi robot-robot sekarang. Robot dibuat menggunakan AI agar berpikir seperti manusia. Yang paling kita ketahui itu pasti ChatGPT. Nah, ChatGPT itu menggunakan AI sehingga kita mengerti apa saja dia tahu gitu. Dia itu seperti pemikiran manusia. Nah, maka di sini saya akan bahas AI untuk game. Mengapa saya membahas AI untuk game? Nah, di sini menarik. Ketika AI, pemikiran manusia, digabungkan kepada NPC game gitu. NPC game terlihat di sini kita memainkan peran penting dalam game. AI membuat NPC non-player karakter lebih cerdas dan menarik. Nah, di sini ketika dia AI digabungkan dengan NPC, nah apa yang terjadi? NPC itu kan sebuah karakter model gitu, karakter model di dalam game yang bentuknya bermacam-macam. Hewan, ada manusia, ada monster dan lain-lain dan sebagainya. Ketika dimasukkan pemikiran seperti otak manusia, dia itu berpikirnya itu menarik itu. Sebagai contoh, kalau karakter-karakter game lawas gitu kan, Mario Bros kan ada monster-monsternya seperti kura-kura jamur dan sebagainya kan kiri kanan doang gitu kan, atau misalnya game-game jadul dan sebagainya kan gerakannya itu bisa kita prediksi gitu. Jadi terlalu monoton gitu kan. Nah, coba kita masukkan AI, artificial intelligence ke dalamnya. Maka ketika AI dimasukkan ke dalam NPC tersebut, dia itu berpikir itu layaknya manusia. Sebagai contoh, dia di waktu siang dia akan melakukan pekerjaannya. Nah, ketika waktunya sudah jam 12, dia mungkin akan melakukan istirahat, makan, dan sebagainya. Kemudian ketika sudah waktu yang menuju malam, dia kembali ke rumahnya dan istirahat. Nah, AI itulah yang membuat NPC itu lebih cerdas dan menarik. Jika kita serang, jika dia tidak kita serang atau tidak kita apa-apakan, dia diam aja jalan gitu. Ketika kita serang, dia langsung seperti atau dia lari atau dia menyerang. Nah, di situ juga masuk ke dalam alasan saya mengambil VSM. Kenapa saya mengambil finite state machine? Nah, finite state machine itulah yang membuat alur kerja dari mesin tersebut. Nah, VSM ini juga diterapkan dalam karakter player maupun karakter non-player. Kita bahas ke halaman selanjutnya. Nah, pengertian VSM dan probabilistik VSM. VSM di sini terlihat dapat dibayangkan sebagai sebuah mesin yang hanya dapat berada di salah satu dari sejumlah keadaan terbatas pada waktu tertentu. Nah, itulah tadi VSM ini seperti alur kerja sebagai contoh tadi yang kita bahas yang saya bahas inilah ya. Ini VSM dalam game-game lawas. Sebagai contoh karakter-karakter game jadul ya cuman diam, bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, kemudian lompat misalnya dia habis itu menyerang. Nah, itu kembali lagi dan pergi apa alurnya gitu terus itu namanya finite state machine. Yaitu sejumlah keadaan terbatas pada waktu tertentu. Nah, di sini ada probabilistic VSM. Probabilistic finite state machine adalah jenis finite state machine yang tidak pasti. Biasanya finite state machine yang digunakan adalah bersifat pasti. Nah, tadi kan dia misalnya kita buat program untuk NPC atau untuk player aja deh, untuk player kita kan. Misalnya kita inputkan AWSD untuk bergerak, kemudian setelah AWSD bergerak, kita bisa lompat untuk menekan spasi. Atau kemudian ada alurnya kita tambahkan untuk menyerang, tekan
menekan mouse dan sebagainya. Kemudian jika kita tidak tekan apa-apa, dia tidak bergerak. Nah, itu finite state VSM biasa apa? Finite state machine biasa yang nggak ada probabilistiknya gitu. Berbeda dengan probabilistic VSM. Ini biasanya digunakan pada non-playable karakter atau bukan model karakter yang kita mainkan. Jika jika ditemukan probabilistik ini, inilah yang dia masuk kategori artificial intelligence. Nah, misal nih, eh, ada biasa ini di game-game yang kita kenal itu GTA, GTA Grand Theft Auto atau sebagainya, game-game open world itu paling umum. Jika ada NPC gitu bergerak di jalan, nah kita memukulnya. Ada dua kepastian, apakah dia lari atau dia menyerang, atau bisa juga ada kepastian ketiga, dia itu ketakutan. Nah, itulah yang membuat probabilistic VSM. Atau yang lebih eh, memungkinkan lagi, ada dia dalam game ARPG, itu nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Nah, mengenal lebih dalam tentang VSM dalam sebuah game. Penggunaan finite state machine atau VSM dalam pembuatan AI untuk game sangat umum karena konsepnya yang mudah dipahami. Nah, ini sangat mudah dipahami karena dia itu ya alurnya nih. Contoh, eh, dia itu berlari. Jika berlari, dia itu kita inputkan menyerang. Nah, setelah menyerang, dia juga bisa kembali berlari atau dia lanjut ke eh, pergi apa wander wander pergi atau player is near dia menyerang lagi atau dia itu jika darahnya darahnya apa lebih dari 50% kita bilang kan atau kurang dia itu kembali menyerang kembali lagi evade kemudian find out. Nah, dia itu bahkan mengobati dirinya tapi dia harus melewati alur-alur lagi alur-alur baru. Nggak bisa dia langsung seperti ini kan ada alurnya, nggak bisa find out langsung menyerang. Nah, itulah namanya finite state machine. Dia itu terbatas, konsepnya terbatas. Dia itu harus melewati alur-alur ini agar bisa ke alur selanjutnya. Misalnya dia mau ke alur attack, find out ini mau ke alur attack, ya dia harus ke wander dulu, baru ke attack. Nggak bisa find out langsung ke attack gitu. Nah, sama juga dengan attack, habis attack dia nggak bisa langsung find out gitu, dia harus ke wander dulu atau ke evade gitu. Nah, coba perhatian gambar. Jika karakter NPC melihat pemain player, maka NPC tersebut akan menyerang. Namun jika NPC tidak melihat pemain, maka ia akan bergerak menyusuri area. Selanjutnya, ketika NPC menyerang pemain dan pemain membalas menyerang, maka NPC akan menghindari serangan tersebut. Selain itu, jika darah HP NPC sudah sedikit, maka NPC akan mencari obat. Setelah menemukan obat, NPC akan kembali bergerak menyusuri area untuk mencari pemain. Nah, itulah disebut finite state machine. Ini dijelaskan tadi, coba perhatian gambar, ini dia penjelasannya. Jadi singkatnya perilaku NPC AI di dalam game ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika melihat pemain, maka NPC akan menyerang. Jika tidak, NPC akan bergerak mencari pemain. Dan jika darah NPC rendah, NPC akan mencari obat terlebih dahulu. Nah, ini belum ditambahkan probabilistik. So, nih, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kemudian, apa kelebihan probabilitas pada probabilistik VSM pada AI game? Di sini dijelaskan dapat membuat perilaku AI musuh dalam game ARPG lebih tidak monoton dan tidak mudah ditebak. Biasanya, musuh tidak selalu melakukan tindakan yang sama dalam situasi yang sama, tapi memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan berbeda gitu kan. Ya, sebagai contoh tadi saya bilang kan, jika dia dipukul, ada tiga kemungkinan, apakah dia lari, apakah dia menyerang, apakah dia ketakutan sehingga dia menyerah gitu. Nah, itulah namanya probabilitas. Ada tiga kemungkinan. Nah, hal ini membuat AI musuh lebih realistis dan menantang untuk dihadapi pemain. Sebagai contoh nih, ada sebagai contohnya musuh yang memiliki dua state, siaga dan serang. Saat dalam state patroli, musuh memiliki probabilitas 75% untuk terus bersiaga dan probabilitas 25% untuk beralih ke state serang. Kemudian saat dalam state serang, musuh memiliki probabilitas 50% untuk menyerang pemain secara langsung dan probabilitas 50% untuk menyerang dengan sihir. Sehingga dari penjelasan ini
misalnya kita dalam game RPG, apakah dia menyerang menggunakan senjata pedang atau menggunakan sihir dan sebagainya gitu. Kita nggak tahu sehingga kita itu sebagai player itu tidak mengetahui gerakan-gerakan musuh. Ini ada keuntungan menggunakan VSM membuat perilaku AI musuh lebih tidak monoton. Nah, sudah dijelaskan tadi dan tidak mau ditebak, membuat game lebih menantang dan menarik, memberikan variasi dalam cara AI musuh berperilaku. Selain itu juga ada kekurangan menggunakan VSM lebih kompleks dan diimplementasikan daripada VSM biasa. Ya, itu sudah pasti karena kita kan menambahkan beberapa beberapa program lagi di dalamnya sehingga lebih kompleks gitu kan. Membutuhkan penyetelan dan yang cermat agar probabilitas transisi antar state seimbang. Ya harus ya ranahnya sudah tinggi gitu. Nah, di sini juga ada saya membuat meletakkan video contoh penerapan VSM dan probability VSM dalam sebuah video game. Di sini kita mainkan gamenya. Lihat ini kita karakter player yang ini kita mainkan, ini karakter musuh. Nah, ini nah, ini, nah, dia menyerang, nah, menyerang, menangkis. Nah, dia menangkis, kita nggak tahu gerakannya. Terlihat dari sini, inilah yang membuat probabilistik itu. Jadi kita sebagai player itu harus berhati-hati, harus melawan NPC, tidak tidak semena-mena gitu kan. Nah, dia ini terlihat dari video terutama pada pergerakan NPC, di mana dia melakukan gerakan seperti maju, mundur, menyerang, menangkis, dan mendorong dan lain sebagainya. Tapi hal itu diprobabilistikan gitu dengan beberapa kemungkinan. Ya alurnya nggak seperti misalnya dia habis nyerang nangkis, nggak gitu. Ketika mungkin kita menyerang 3 kali atau sebagainya atau misalnya darahnya 30% dia itu nggak tahu kita apakah dia selanjutnya menyerang atau selanjutnya menangkis atau mungkin mundur gitu. Nah, itulah dia probabilistik. Sehingga kita berhati-hati dalam membuat pergerakan untuk melawan NPC ini. Nah, contohnya kan seorang player itu kesulitan gitu melawan NPC-nya. Tidak seperti game-game jadul yang dia hanya menggunakan sedikit akal gitu. Cuman ya mudah ditebak lah pergerakan NPC-nya. Nah, selesai dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.